Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Barang bukti sabu-sabu seberat 1,6 kg dimusnahkan. Ratusan petani dan pelajar ikuti vaksinasi COVID-19. Pembangunan jembatan HKSN terkendala pembebasan lahan. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,6 kg dan 658 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Satres Narkoba Polresta Banjarmasin pada Senin siang. Sabu-sabu 1,6 kg dan ratusan butir pil ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara dicampur air deterjen dan disaksikan langsung oleh para tersangkanya. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan, barang bukti narkoba tersebut disita dari 17 orang tersangka yang kasusnya berhasil diungkap pada bulan September hingga awal Oktober lalu. Ada 16 LP dan 17 tersangka. Nah, jadi pengembangannya hasil daripada penangkapan empat LP dulu. Yang pertama ada sejumlah sabu-sabu jumlahnya 5 gram, kemudian 5 on, 4 on, 5 on, 8 on, terakhir dapat 8 on. 4 on dengan unitnya. Jadi total semua dari tersangka 16, 17 laporan polisi dan tersangka 17 ada 1 kilo, 1,6 kilo ya, 1 kilo 640,14 gram dengan ekstasi 658 butir. Nah, kita bisa bayangkan 2 bulan terakhir aja di 1 kilo. Sebenarnya pengembangan lebih banyak kepada tersangka-tersangka yang pengguna. Kombes Pol Rahmat Hendrawan menambahkan dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku barang bukti sabu-sabu dan ekstasi tersebut dipasok dari Malaysia. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ratusan petani dan pelajar di kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan SMKPP dan Kadin Kota Banjarbaru. Vaksinasi COVID-19 digelar di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian SMKPP Negeri Kota Banjarbaru pada Senin siang. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti 500 pelajar dan petani dari berbagai kawasan di Kota Banjarbaru. Salah satu pelajar, Hairi, mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk menguatkan antibodi tubuh agar tidak mudah tertular virus corona. Selain itu, menurutnya vaksinasi COVID-19 juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM. Untuk menekan penyebaran virus corona supaya para murid tidak sakit atau demam. Hairi, di sekolahnya diwajibkan gitu ya vaksin ya untuk bisa mengikuti PTM gitu ya? Iya Pak, wajib. Jadi harus ada surat vaksin ya. Apa nih? Ada harapan nggak? Atau pesan-pesan buat teman-temannya biar nggak takut divaksin atau apa? Pesan-pesannya jangan takut divaksin karena vaksin adalah kunci keselamatan.
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, target vaksinasi Banjarbaru sebesar 70% dari jumlah penduduk. Menurutnya saat ini pencapaian target vaksinasi Banjarbaru sudah lebih dari 50%. Ia berharap target vaksinasi 70% bisa tercapai pada bulan November mendatang. Datang ke pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Kita ada di puskesmas, rumah sakit idaman juga melaksanakan vaksinasi, terus juga Bapelkes. Jadi kita buka juga untuk melaksanakan vaksinasi secara rutin. Jadi mudah-mudahan target di November 70% tercapai. Untuk saat ini berapa sudah presentasi? Sampai dengan hari ini sudah 54% masyarakat Banjarbaru yang sudah bervaksin. Dan ini kami apresiasi kepada Dinas Kesehatan, juga tenaga kesehatan, para vaksinator. Kita sudah tertinggi se-Kalimantan Selatan begitu. Yang mudah-mudahan masalah vaksinasi ini cepat terselesaikan di Kota Banjarbaru. Masyarakat Kota Banjarbaru diimbau untuk mendukung pencapaian target vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan setiap hari di semua puskesmas se-Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pembangunan jembatan HKSN di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara masih terkendala pembebasan lahan. 3 orang yang rumahnya masuk dalam lahan pembangunan jembatan tersebut belum setuju dengan pembebasan lahan. Mereka tidak setuju karena ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dinilai tidak sesuai. Salah satu pemilik rumah, Arifuddin, mengatakan pemerintah Kota Banjarmasin menawari 550 juta rupiah untuk ganti rugi rumahnya. Namun ia menghendaki 900 juta rupiah. Masalah harga ketidaksesuaian. Ada sesuai bang, baratnya tuh kan yang lain tinggi, kenapa kami rendah gitu nah. Ada sesuai lain-lain. Ditawar berapa sama? Ditawar 550. Habis itu ada usahanya kan di depan. Sedang kami mencari ke lain lagi kada dapat harga situ. Dengan ukuran sama di pinggir jalan juga. Mungkin dari Queen aja sudah kada dapat lagi ya. Tinggi. berapa? Terus dari keluarga pengennya berapa menaruh di bernya kalau memang bisa disesuaikan? Ya disesuaikan lah. Berapa ingin? Ya, di atas 900 lah. Kan rata-rata 900 sudah di pinggir-pinggir jalan di sini. Masalahnya itu rumah itu kan satu bangunan itu 2 sertifikat, satu sertifikat itu sudah habis dah. Kalau kami jualan belakang ini kan mungkin lagi sudah. Proyek pembangunan jembatan HKSN ditarget rampung pada akhir tahun 2021 mendatang. Jika pemerintah Kota Banjarmasin tak bisa menuntaskan pembebasan lahan, diperkirakan pembangunan jembatan ini tidak selesai tepat waktu. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Barang bukti sabu-sabu seberat 1,6 kg dimusnahkan. Ratusan petani dan pelajar ikuti vaksinasi COVID-19. Pembangunan jembatan HKSN terkendala pembebasan lahan.
Memasuki musim penghujan, tim gabungan TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapin melakukan bersih-bersih sungai. Dengan menggunakan perahu, tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD Tapin menyusuri sungai untuk menyingkirkan sampah dan gulma yang menghambat aliran sungai. Kegiatan bersih-bersih sungai ini berlangsung di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bungur, Tapin Utara, dan Kecamatan Bakarangan. Kepala BPBD Tapin, Said Abdul Nasir, mengatakan kegiatan bersih-bersih sungai dilakukan untuk mencegah banjir di musim penghujan. Yang ini untuk pertama kalinya, dan samping susur sungai mengenal Sungai Tapin, juga kita sekaligus membersihkan sampah yang berasal dari rumah tangga ataupun dari pohon-pohon yang lapuk yang dibuang ke sungai. Dan ini bagian dari antisipasi kita untuk kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap banjir yang saat ini sudah mau masuki musim hujan, dan kemungkinan di bulan Desember, akhir Desember, curah hujan mencapai puncaknya. Lalu kemarin tahun 2021 itu di pertengahan bulan Januari, tahun ini diperkirakan mundur 2 minggu di akhir Desember. Dengan kegiatan bersih-bersih sungai ini diharapkan dapat mencegah bencana banjir yang biasanya terjadi di musim penghujan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Sebagai kesiapsiagaan bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, pemerintah Kabupaten Tapin bersama TNI, Polri, dan BPBD setempat menggelar apel gabungan pada Senin siang. Bupati Tapin Arifin Arpan mengatakan, memasuki musim penghujan seperti saat ini, seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus bersiap siaga. Ia berharap bencana tak hanya dapat ditanggulangi dengan cepat, tapi juga bisa dicegah. Untuk itu, tim gabungan penanggulangan bencana telah diminta melakukan bersih-bersih sungai guna mencegah air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Karena alam kita ini kan misalnya banyak rawannya, banyak pertaniannya, kita harus jaga benar-benar di sini, jangan sampai misalnya terjadi kebakaran, kebanjiran. Nah, oleh karena itu kesiapsiagaan ini kan kita laksanakan supaya mengingatkan kepada semua pihak, alam kita ini benar-benar dijaga dengan baik. Baik, walaupun tadi saya sampaikan, walaupun ada bendungan, kita jangan terpaku pada bendungan, kita tetap menjaga-jaga. Himbauan kepada masyarakat, Pak? Mengajak kepada masyarakat, biasanya masyarakat yang sulit kita himbau. Pertama, kalau mereka kan istilahnya membuka lahan, ini benar-benar dijaga, istilahnya kan masalah kebakaran. Masih ada diingatkan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, masih kita berhati-hatilah. Yang kedua, masyarakat ini kepeduliannya harusnya ditingkatkan lah. Karena kan yang kebakaran itu kan mereka juga, yang kebanjiran mereka juga. Artinya sudah tahu kan kebanjiran, berumah di tepi sungai, jangan berumah di tepi sungai. Selain itu, wilayah yang berpotensi terjadinya bencana angin puting beliung dan tanah longsor di Kabupaten Tapin juga telah dipetakan, agar warga yang bermukim di wilayah tersebut bisa mendapat informasi dengan cepat jika akan terjadi bencana. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Belasan pelukis yang tergabung dalam komunitas Semangat Muda menggelar Banjar Mural Festival. Banjar Mural Festival diisi dengan kegiatan membuat mural serentak di sejumlah lokasi di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Panitia penyelenggara Banjar Mural Festival, Ega Wardani, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melawan stigma negatif di masyarakat tentang mural yang dianggap sebagai vandalisme atau mengotori suasana kota. Menurutnya, mural adalah karya seni positif dan dapat menyampaikan pesan kepada setiap orang yang melihatnya. 2021 ini kita laksanakan karena sebenarnya dari kegelisahan kita juga, karena isu
kan kebanyakannya negatif. Terus seniman di masa pandemi kurang bisa berkarya, apalagi seni pertunjukan. Teman-teman banyak yang kesusahan lah dalam masa pandemi ini nih. Jadi kita berusaha menyediakan ruang buat teman-teman seniman, teman-teman muralis untuk berkarya, dan kita bantu untuk di penyediaan cat atau konstruksi seperti itu. Ada, tapi kalau yang mural ulun pernah ikutnya kelas bimbing di SMA itu terakhir. Ada kesusahan sendiri lah Mbak membikinnya? Kalau yang ulun sih susahnya gara-gara ulun sendiri kada lihai memakai cat. Kada tapi lihai misalnya pakai cat, ulun lebih misalnya manual atau tradisional sekalipun lebih bisanya pensil, pen, gitu. Berarti baru pertama kali menulis di tembok ini lah? Kegiatan Banjar Mural Festival rencananya akan rutin digelar setiap tahunnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Barang bukti sabu-sabu seberat 1,6 kg dimusnahkan. Ratusan petani dan pelajar ikuti vaksinasi COVID-19. Pembangunan jembatan HKSN terkendala pembebasan lahan. Akibat galian pipa PDAM, jalan di kawasan Kampung Melayu Darat, Banjarmasin Tengah menjadi berlubang. Jalan berlubang akibat galian pipa PDAM tersebut terjadi sejak beberapa hari yang lalu dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Terpantau pada Senin siang, jalan berlubang itu mulai diperbaiki oleh pihak PDAM Bandar Masih, Kota Banjarmasin. Koordinator pekerja Sukimin mengatakan, perbaikan jalan akan rampung dalam 1 hari. Kenapa juga sampai PDAM yang turun tangannya? Makanya katanya itu kota-kota dari PDAM. Oh, dulu lah. Kira-kira gara-gara amblas ini gara-gara apa, Pak? Kemungkinan waktu penyederpan ya. Waktu terangkan kira-kira itu di dalam itu bongkar apa kan takut kan. Lihat ke bawah jadinya lah. Iya. Ini sudah berapa lama ini Pak yang tahu? Ada yang berlubangan? Iya. Jadi karena sekalian ini tadi lah. Iya, sekalian. Ada pipa juga lah. Iya, itu kata-kata kalian perbaikan ke sana. Jadi sekalian kerjakan mana. Dari PUPR ada koordinasi? Oh ini. Dari PUPR ada koordinasi ya? Oh nggak ada lah. Dengan diperbaikinya jalan berlubang tersebut diharapkan arus lalu lintas di kawasan Kampung Melayu Darat Banjarmasin bisa kembali lancar. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Selama pembangunan jembatan Alalak, Jalan Adiaksa Banjarmasin Utara yang semula 2 arah diterapkan menjadi 1 arah, yakni hanya menuju kawasan Kayu Tangis saja. Penerapan jalan tersebut menjadi 1 arah mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangi dan kawasan Adiaksa sendiri. Kini setelah jembatan Alalak rampung dibangun, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin kembali menerapkan jalan tersebut menjadi 2 arah untuk mengurai kemacetan.
Penerapan kembali Jalan Adiaksa menjadi 2 arah disambut baik oleh pengendara namun dinilai kurang sosialisasi sehingga banyak pengendara yang belum mengetahuinya. Ini kan sudah tahu lah jalan 2 arah nih. Baru tahu tadi soalnya dibuka lawangnya ini kan pintunya ini. Oh, baru tadi kapan tahunya jalan dibuka nih? Apa? Baru tahu kapan baru dibuka? Baru. Oh, sebelumnya pengen tahu mana nih? Dari Anil Bakti biasa ke Sultan Adam, muter dulu nih lewat Semarang. Karena kan karena satu arah sini. Ini kan dibuka nih, jadi lebih enak. Udah lama juga kan tutup nih, melakukan pembangunan jembatan. Sebelumnya pihak dinas nih ada sosialisasi lah untuk membuka jalur 2 arah nih. Belum kayaknya. Oh, berarti Tahu kalau di sosmed mungkin ada aja. Tapi kalau saya baru tahunya soal baru tahu sekarang lah. Penerapan kembali Jalan Adiaksa menjadi 2 arah diharapkan dapat mengurai kemacetan arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangi dan Adiaksa. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ratusan desa di Kabupaten Batola menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrembang untuk tahun 2022 mendatang. Musrembang tingkat desa digelar serentak oleh 195 desa sekabupaten Batola pada akhir pekan lalu. Terpantau di Desa Jelapat Baru, Kecamatan Tamban, Musrembang diikuti oleh pemerintahan desa setempat bersama tokoh masyarakat dan aparatur Desa Jelapat Baru. Dalam Musrembang ini masing-masing tokoh masyarakat mengusulkan berbagai pembangunan untuk tahun 2022 mendatang. Kepala Desa Jelapat Baru Junaidi mengatakan dari berbagai usulan yang disampaikan, ada 3 usulan yang akan diprioritaskan, yakni pengadaan ambulan desa, WC umum, dan Pamsimas. Nah, jadi kalau di sini nih kadang-kadang rumah agak jarang. Nah, jadi ada yang 2, ada yang 3. Makanya desa menyediakan puisi komunal dari dana desa. Nah, itu satu. Terkait untuk Pamsimas itu tuh kita tambah lagi untuk pipanisasinya. Di 2022 itu target kita 120 SR sambungan rumah. Nah, jadi ada 3 tadi usulan dari masyarakat, ambulan, puisi komunal, sama Pamsimas air bersih pedesaan. Desa di Kecamatan Tamban menghimpun usulan-usulan masyarakat desa yang nantinya akan disampaikan pada kegiatan Musrembang Das di tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh SKPD kita di Kabupaten Baru Tukuala, di mana nanti di tiap masing-masing utusan dari desa akan membawa beberapa tokoh masyarakatnya sehingga bisa menyampaikan pada kegiatan Musrembang tingkat kecamatan. Hasil Musrembang tingkat desa ini akan disampaikan dalam Musrembang tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Barang bukti sabu-sabu seberat 1,6 kg dimusnahkan. Ratusan petani dan pelajar ikuti vaksinasi COVID-19. Pembangunan jembatan HKSN terkendala pembebasan lahan. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,6 kg dan 658 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Satres Narkoba Polresta Banjarmasin pada Senin siang. Sabu-sabu 1,6 kg dan ratusan butir pil ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara dicampur air deterjen dan disaksikan langsung oleh para tersangkanya. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan
Barang bukti narkoba tersebut disita dari 17 orang tersangka yang kasusnya berhasil diungkap pada bulan September hingga awal Oktober lalu. Ada 16 LP dan 17 tersangka. Nah, jadi pengembangannya hasil daripada penangkapan berapa 4 LP dulu. Yang pertama ada sejumlah sabu-sabu jumlahnya 5 gram, kemudian 5 on, 4 on, 5 on, 8 on, terakhir dapat 8 on. 4 on dengan ineknya. Jadi total semua dari tersangka 16, 17, laporan polisi dan tersangka 17 ada 1 kilo, 1,6 kilo ya, 1 kilo 640,14 gram. Dengan ekstasi 1658 butir. Nah, kita bisa bayangkan 2 bulan terakhir aja di 1 kilo. Sebenarnya pengembangan lebih banyak kepada tersangka-tersangka yang pengguna. Kombes Pol Rahmat Hendrawan menambahkan dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku barang bukti sabu-sabu dan ekstasi tersebut dipasok dari Malaysia. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ratusan petani dan pelajar di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan SMKPP dan Kadin Kota Banjarbaru. Vaksinasi COVID-19 digelar di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian SMKPP Negeri Kota Banjarbaru pada Senin siang. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti 500 pelajar dan petani dari berbagai kawasan di Kota Banjarbaru. Salah satu pelajar, Hairi, mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk menguatkan antibodi tubuh agar tidak mudah tertular virus corona. Selain itu, menurutnya vaksinasi COVID-19 juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM. Untuk menekan penyebaran virus corona supaya para murid tidak sakit atau demam. Hairi, di sekolahnya diwajibkan gitu ya vaksin ya untuk bisa mengikuti PTM gitu ya? Iya Pak, wajib. Jadi harus ada surat vaksin ya. Apa nih? Ada harapan nggak? Atau pesan-pesan buat teman-temannya biar nggak takut divaksin atau apa? Pesan-pesannya jangan takut divaksin karena vaksin adalah kunci keselamatan. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan target vaksinasi Banjarbaru sebesar 70% dari jumlah penduduk. Menurutnya saat ini pencapaian target vaksinasi Banjarbaru sudah lebih dari 50%. Ia berharap target vaksinasi 70% bisa tercapai pada bulan November mendatang. Datang ke pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Kita ada di puskesmas, Rumah Sakit Idaman juga melaksanakan vaksinasi, terus juga Bapelkes. Jadi kita buka juga untuk melaksanakan vaksinasi secara rutin. Jadi mudah-mudahan target di November 70% tercapai. Untuk saat ini berapa sudah persentase? Sampai dengan hari ini sudah 54% masyarakat Banjarbaru yang sudah tervaksin. Dan ini kami apresiasi kepada Dinas Kesehatan, juga tenaga kesehatan, para vaksinator. Kita sudah tertinggi se-Kalimantan Selatan begitu. Yang mudah-mudahan masalah vaksinasi ini cepat terselesaikan di Kota Banjarbaru. Masyarakat Kota Banjarbaru diimbau untuk mendukung pencapaian target vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan setiap hari di semua puskesmas se-Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Pembangunan jembatan HKSN di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara masih terkendala pembebasan lahan. Tiga orang yang rumahnya masuk dalam lahan pembangunan jembatan tersebut belum setuju dengan pembebasan lahan. Mereka tidak setuju karena ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dinilai tidak sesuai. Salah satu pemilik rumah, Arifuddin, mengatakan pemerintah Kota Banjarmasin menawari 550 juta rupiah untuk ganti rugi rumahnya. Namun ia menghendaki 900 juta rupiah. Masalah harga, ketidaksesuaian. Ada sesuai bang, baratnya tuh kan yang lain tinggi, kenapa kami rendah gitu nah. Ada sesuai lain-lain. Ditawar berapa sama? Ditawar 550. Habis itu ada usahanya kan di depan. Sedang kami mencari ke lain lagi gak dapat harga situ. Dengan ukuran sama di pinggir jalan juga. Mungkin dari Queen aja sudah terdapat lagi ya. Tinggi. Berapa? Ya. Terus dari keluarga pengennya berapa menaruh di berarti kalau memang bisa disesuaikan? Jadi disesuaikan lah. Berapa pengen? Di atas 900 lah. Kan rata-rata 900 sudah di pinggir-pinggir jalan di sini. Masalahnya itu rumah itu kan satu bangunan itu 2 sertifikat, satu sertifikat itu sudah habis dah. Kalau kami jualan belakang ini kan mungkin lagi sudah. Proyek pembangunan jembatan HKSN ditarget rampung pada akhir tahun 2021 mendatang. Jika pemerintah Kota Banjarmasin tak bisa menuntaskan pembebasan lahan, diperkirakan pembangunan jembatan ini tidak selesai tepat waktu. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.